Program kuota internet gratis untuk belajar yang diberikan Kemendikbud dinilai belum menyelesaikan masalah dalam metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang harus dijalani siswa selama pandemi COVID-19. Pasalnya, kuota yang diberikan dianggap tidak mencukupi. Sebab kuota internet gratis yang diberikan Kemendikbud penggunaannya terbatas. Padahal untuk pembelajaran jarak jauh, baik siswa maupun guru menggunakan berbagai aplikasi yang memakai kuota internet umum. Kuota belajar yang diberikan Kemendikbud disebut berpotensi mubazir karena minim digunakan siswa maupun tenaga pendidik. Mayoritas guru dan murid justru lebih senang menggunakan aplikasi yang menggunakan kuota umum. Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kemendikbud menambah kuota internet umum untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Ini untuk memastikan bahwa subsidi kuota internet yang diberikan lebih tepat sasaran. Kemendikbud sendiri menggelontorkan anggaran senilai 7,2 triliun rupiah untuk membeli paket kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Besaran kuota yang diberikan tiap jenjang bervariasi, mulai dari 20 GB. KPAI juga mendorong agar Kemendikbud menggandeng provider penyedia jasa internet untuk menyiapkan kartu SIM khusus yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh, agar penggunaannya dapat dikontrol maupun disesuaikan dengan kebutuhan. Kemendikbud sendiri terus mengimbau guru maupun siswa memanfaatkan laman maupun aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar. Menurut Kemendikbud ada 19 aplikasi pembelajaran, 5 video conference, 22 website, dan 401 website universitas yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan PJJ. Aplikasi dan website yang disediakan itu untuk mengantisipasi kekhawatiran kuota data internet disalahgunakan oleh siswa. Lalu, bagaimana formula yang tepat agar subsidi bantuan kuota internet bagi siswa dan guru dapat tepat guna? Bagaimana formula yang tepat agar subsidi bantuan kuota internet bisa lebih maksimal untuk mendukung pembelajaran jarak jauh siswa di tengah pandemi COVID-19? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang juga sekarang pakai kuota internet juga ini. Ini dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti. Selamat siang, Mbak Retno. Selamat siang. Oke, ini Mbak Retno bukan pakai kuota subsidi kan ya Mbak ya? Pakai wifi. Dan juga ada Mas Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Terima kasih Mas Indra sudah bergabung bersama kami. Ini kita bahas soal pendidikan jarak jauh. Memang ini skupnya agak lebih kecil soal subsidi kuota internet. Tapi kita bisa nanti kita bisa bahas sedikit bahwa sebetulnya pendidikan jarak jauh. Koreksi kalau saya salah nih, Mas Indra dan Mbak Retno, bahwa pendidikan jarak jauh masalahnya itu bukan hanya sekedar kuota internet dan gadgetnya, betul nggak kira-kira? Betul. Baik. Saya sangat setuju sekali kalau itu. Jadi terus terang saya termasuk yang kaget kalau pemerintah itu melihat problematika belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, solusinya itu subsidi kuota kan gitu, dan itu dasarnya apapun saya juga bingung. Ini yang mungkin juga perlu kita bahas sehingga kita bicara kan tepat sasaran atau tidak. Ya, baik. Ini saya ke Mbak Retno. KPAI itu melakukan satu survei kalau saya tidak salah atau semacam riset gitu tentang pendidikan jarak jauh ini, Mbak Retno. Ya. Memang survei tentang pembelajaran jarak jauh itu dilakukan KPAI 2 kali ya. 2 pada siswa, 1 pada guru. Nah, ketika pada siswa maupun guru, sebenarnya kalau dari analisa kami itu sama ya. Baik pada PJJ fase 1 maupun PJJ fase kedua, sesungguhnya pengguna tidak memiliki alat daring, nggak bisa dong dapat bantuan kuota, kan begitu. Yang kedua adalah terkait sinyal. Ya, yang mereka butuhkan, kalau yang alat daring nggak punya, ya justru alat daringnya minta dibelikan. Nah, itu bisa sebenarnya diberikan. Halo. Kedua, misalnya penguatan.
Halo Mbak Retno, agak putus-putus ini Mbak sinyalnya. Ya, kalau sekarang gimana? Oke, bagus, sekarang bagus. Berarti ininya ya di masalah itu. Oke, saya ulangi ya. PJJ yang dilakukan oleh KPAI memang 2 kali. Yang pertama pada fase pertama PJJ, yang kedua pada fase kedua ini ketika tahun ajaran baru. Nah di 2 fase ini kalau terkait problem masih sama. Problemnya adalah tidak memiliki alat. Nah ini berarti butuh alatnya. Bisa lewat sekolah sebenarnya. Sekolahnya diberi bantuan alat daring kemudian dipinjamkan kepada anak-anak. Yang kedua adalah terkait dengan tidak adanya sinyal pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, kalau problemnya sinyal, sebenarnya harusnya dibantu pada penguatan sinyal, alat penguat sinyal pada wilayah-wilayah tertentu juga. Yang ketiga baru kuota. Nah, masalah kuota ini dengan 7,2 triliun memang luar biasa ya, terlalu besar. Dan ini akhirnya juga tidak menjawab. Mereka otomatis tidak mendapatkan kuota ini gitu ya, karena mau dikirim kemana kan begitu. Nah, artinya Mbak Retno, artinya boleh nggak kalau saya simpulkan ini bagi-bagi kuota dengan nilai yang sekitar 72 triliun itu ini tidak efektif sebetulnya karena permasalahannya bukan hanya itu sebetulnya. Ya, artinya menjawab satu persoalan, tapi tidak menjawab persoalannya lain, termasuk bagaimana anak-anak bahagia dengan pembelajaran ini kan, itu belum termasuk tuh ya. Nah kalau pakai data kami sih sebenarnya dari 50 pengaduan yang masuk. Halo, Mbak Retno. Tidak memiliki kuota, tidak mendapatkan kuota itu, jadi dikabarkan. Halo. Dari situ memang yang sudah terima pun menjadi problem karena tidak bisa dipakai. Jadi Mbak Retno, ini kita putus-putus terus. Nanti kita akan coba kembali hubungi Mbak Retno ya. Saya ke Mas Indra. Mas Indra, ini kan sekarang lagi rame nih. Ini menjadi trending soal bahwa sekarang pemerintah sudah menggelontorkan anggaran dan kuotanya sudah bisa, katanya sudah mulai dibagikan ke siswa. Nah, tadi di awal Anda mengatakan bahwa sebetulnya Anda juga mungkin dalam tanda kutip sedikit bingung kenapa solusi untuk PJJ ini adalah bagi-bagi kuota. Tapi bukannya itu yang menjadi salah satu masalah? Tadi yang seperti disampaikan Bu Retno, memang itu salah satu masalah, tetapi bukan satu-satunya masalah. Karena kan kalau sekarang ini kan berarti menjadi satu-satunya solusi. Jadi kita ini kan sangat berharap kementerian yang mengurusi urusan pendidikan itu cara kerjanya juga cara kerja akademisi kan. Cara kerja akademisi itu membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan nggak pakai feeling kan gitu, tapi pakainya data kan gitu. Bukan nunggu wangsit kan gitu, tapi kita harusnya didata dulu, harusnya dikaji dulu. Apa sih problematika dari bulan Maret sampai katakanlah bulan Agustus kemarin. Tadi Bu Retno sudah menyampaikan kekurangan gadgetnya. Nah, apa solusinya dengan kekurangan gadget? Ini kan tidak ada sama sekali. Kan harusnya 7,2 triliun itu mungkin sebagian dipakai untuk pengadaan gadget, kan gitu. Kemudian kita bicara tadi juga misalnya sekarang ini contoh yang di kota-kota besar itu belajar di rumah tidak pakai HP, tetapi pakai wifi, pakai jaringan internet, kan begitu. Nah, ini kan berarti semua asumsinya pakai HP semua. Kan mereka tidak mendapatkan subsidi. Kemudian juga daerah-daerah nggak ada sinyal, kan gitu. Buat apa dikasih kuota tapi nggak ada sinyalnya? Jadi harusnya diinventaris dulu problemnya apa, termasuk tadi juga Bu Retno sudah menyampaikan, banyak sekali guru-guru kita yang belum menguasai pedagogi digital. Bagaimana caranya mengajar dengan pola daring ini. Itu kan juga harus dibimbing, harus dibantu. Nah, kalau saya sih menyarankan 7,2 T itu dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhannya.
Dan Oke. itu bisa dimulai dengan cara koordinasi dengan dinas-dinas pendidikan. Ini kayaknya sama sekali nggak ada koordinasi dengan dinas pendidikan, tiba-tiba aja dapat wangsit, oke beli kuota 7,2 T, beli kuota semua. Yang akhirnya kita kemarin juga melihat kan, ombudsman yang mahasiswa S3 aja dapat bantuan kuota, buat apa kan? Oke, karena mahasiswa S3 dianggap dalam tanda kutip sebetulnya jauh lebih mampu untuk lebih mandiri ya? Betul, kan daripada bantu mahasiswa S3 kan membantu mereka yang di daerah 3T itu bagaimana bisa punya akses, tetap bisa belajar walaupun serba kekurangan, kan harus dipikirkan gitu. Contohnya nih, misalnya kata Menkominfo, karena waktu itu kebetulan kita juga diskusi bareng, setiap kantor desa di seluruh Indonesia itu sudah terhubung dengan Tol Langit dan programnya Pak Presiden. Itu semua kantor desa sudah ada. Nah sekarang bagaimana akses kantor desa yang sudah terhubung dengan Tol Langit itu bisa dimanfaatkan untuk warga desanya? Kan bisa dibuat sedemikian rupa supaya kesenjangan digital itu sedikit demi sedikit terselesaikan problemnya. Tapi kasih bukannya kuota saja nggak menyelesaikan masalah. Artinya mereka akan berkumpul di balai-balai desa gitu dalam belajar, Mas Indra? Salah satunya kan bisa seperti itu. Bukankah tapi itu kan yang banyak cara lain kan gitu dengan membuat RT RW net yang asalnya dari kantor desa tersebut. Gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas ini juga nanti. Bisa banyak solusi. Baik, Mas Indra dan Mbak Retno, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.